Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah, amin. Mari kita lanjutkan pelajaran di kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Ketika resmi Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, bil wadil muqaddas Tuwa, di satu lembah yang suci namanya Tuwa, yang di situ adalah di bukit atau gunung Sinai, orang nyebutnya Tur Sinah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dua mukjizat di situ kepada Nabi Musa. Yang pertama adalah tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular, dan yang kedua adalah tangannya Nabi Musa apabila dimasukkan ke dalam kantong maka akan mengeluarkan cahaya yang sangat terang, yang lebih terang daripada cahaya matahari. Kita sampai di situ kemarin ya. Di dalam surah Thaha ayat 18 yang pernah kita baca pada minggu yang lalu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Thaha 17 dan 18, kata Allah, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Wahai Nabi Musa, apakah yang ada di tangan kananmu itu? Apa yang ada di tangan kananmu? Nabi Musa menjawab dalam surah Thaha ayat 18, qala hiya asai atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini adalah tongkatku, kata Nabi Musa. Aku bahasa katanya, bertumpu dengannya, dan aku pukul daun-daun dengan tongkat ini untuk kambingku. Jadi untuk mengembala kambing. Jadi kalau ada daun-daun pohon yang bisa dimakan kambing, Nabi Musa memukul daun tadi itu dengan tongkat tadi, alias untuk mengembala. Dan bagiku ada lagi keperluan yang lain dari tongkat ini. Di sini Allah bertanya cuma satu, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, di tangan kananmu tuh ada apa? Tapi Nabi Musa menjawab dengan tiga jawaban. Qala hiya asai, ini tongkatku, atawakkau 'alaiha, aku bertumpu dengannya, wa ahussu biha, dan aku juga menghalau kambing-kambingku dengan tongkat ini. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan aku juga ada keperluan yang lain dengan tongkat ini. Padahal Allah menanya cuma satu, apa di tangan kananmu? Kalau Nabi Musa menjawab cuma tongkat, selesai sudah. Tapi Nabi Musa menerangkan tentang keperluan Nabi Musa dengan tongkat ini. Di situ ada tiga. Untuk bertumpu dengannya, yang kedua untuk mengembala kambing, dan yang ketiga adalah keperluan hajat yang lain dengan tongkat itu. Banyaklah ya
keperluan dengan tongkat itu. Nah, di dalam cerita di zaman Al-Imam Syadili, Nabi Al-Imam Syadili pada suatu malam bermimpi bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertemu juga dengan Nabi Musa. Di dalam mimpinya Al-Imam Syadili. Lalu Nabi Musa di dalam mimpinya Imam Syadili ini tarikat yang pertama ya, tarikat Syadiliyah namanya. Nabi Musa berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," bahasa kitanya. Dalam mimpinya Imam Syadili ini, "Apakah memang umatmu itu derajatnya seperti para nabi-nabi Bani Israel?" Nabi Musa ini kan orangnya protesan nih. Karena nabi kita kan pernah mengatakan bahwa ulamaku, yakni orang-orang yang alim di umatku ini, ka'ambiya'i Bani Israel, itu derajatnya para ulama kita, yang ulama amilin ya, yang betul-betul ulama, bukan sembarang ulama. Nabi kita mengatakan ulama umatku ini, di zaman umatku ini, itu sama derajatnya dengan derajat para nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Karena begini ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup dari segala para nabi dan rasul, khatimun nubuwah, penutup. Tidak ada lagi setelah nabi kita rasul, tidak ada lagi setelah nabi kita nabi. Kalaupun ada, itu cuma Nabi Isa yang memang hidupnya lebih duluan daripada nabi kita. Kalaupun ada, walaupun ini masih ada beda pendapat, yaitu Nabi Khidir. Apakah dia nabi, apakah beliau nabi, apakah dia wali, apakah dia rasul, itu beda pendapat. Tetapi yang jelas adalah Nabi Isa itu masih hidup. Namun kehidupan Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu lebih dulu daripada Nabi kita, 500 tahun bedanya. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, di situ ayyamul fatrah, hari-hari yang kekosongan, yang tidak ada nabi dan rasul. 500 tahun setelah itu baru Nabi kita dilahirkan ke alam dunia ini. Setelah Nabi kita wafat, maka tidak ada lagi nabi dan rasul. Tapi Allah sudah mengatakan bahwa agama kita ini telah sempurna. Agama kita Islam telah sempurna. Artinya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah disampaikan oleh beliau secara gamblang, secara sempurna. Yang dari perintah Allah itu telah disempurnakan oleh Nabi. Setelah sempurna, maka baru Nabi kita meninggal dunia. Lalu siapa yang membawa risalah nubuwah, syariat-syariat Islam ini sampai hari kiamat, padahal tidak ada nabi dan rasul? Nah, yang membawa risalah itu, yang mengajarkan syariat Islam, yang mengajarkan tentang tauhid dan lain sebagainya, itu adalah para aulia, para ulama amilin. Setiap zaman terus ada, setiap masa selalu ada sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Sehingga ulama-ulama yang betul-betul ulama amilin di kalangan umat Nabi ini, derajatnya kata Nabi kita itu sama dengan derajatnya para nabi dan rasul Bani Israel. Nah, oleh karenanya di dalam mimpinya Al-Imam Syadili, Nabi Musa berkata, "Ya Rasulullah, apakah benar umatmu seperti itu? Umatmu seperti itu." Yani ulama di kalangan umatmu itu derajatnya seperti nabi-nabi Bani Israel. Lalu diceritakan dalam kisah Imam Syadili, Nabi pun memanggil seorang anak. Kalau bahasa katanya ini ya, kalau bahasa halnya, kalau engkau hai Nabi Musa enggak percaya, ini akan kutunjukkan umatku.
Maka dipanggillah seorang anak kecil, panggil sama Nabi kita Muhammad SAW, panggil. Lalu Nabi kita memberikan isyarat kepada Nabi Musa untuk bertanya langsung kepada umatnya ini. Padahal orang itu masih kecil, orangnya kecil, masih anak-anak. Jadi Nabi tidak langsung menjawab. Kalau mau tahu jawabannya, kata Nabi bahasa kita ini, langsung saja tanya nih, tes umatku yang kecil ini, dosa besar, masih kecil. Lalu Nabi Musa bertanya kepada anak ini, Mas muka, siapa namamu wahai anak? Siapa namamu? Maka si anak ini bertanya, maka anak ini pun mengatakan, Ismi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Namaku adalah Muhammad, bapakku Muhammad, kakekku Muhammad, dan aku adalah Al-Ghazali, ini bangsa Ghazali yang pemintal benang. Nabi Musa mengatakan, hei ya anak, ini yang kita namanya Imam Ghazali ya. Imam Ghazali ini dalam mimpinya Imam Syadili ngelihat gitu Imam Ghazali masih kecil ditanya. Nabi Musa berkata kepada Imam Ghazali, hei ya Muhammad Ghazali, bahasa kitanya, yang aku tanya cuma namamu. Artinya kalau aku bertanya namamu, jawablah dan namamu saja. Kenapa engkau menjawab dengan bapakmu dan kakekmu dan gelarmu semua? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nabi Musa diam ketika ditanya seperti itu oleh Nabi Musa. Lalu Imam Ghazali ini, maksudnya Imam Ghazali ya, ketika ditanya begitu Imam Ghazali cuma diam. Nah, lalu Imam Ghazali dalam mimpinya melihat Nabi kita. Artinya Imam Ghazali ngelihat, masih kecil, ngelihat Nabi kita. Artinya bahasa kitanya, ya Rasul, dijawab apa enggak ini? Pertanyaan Nabi Musa ini dijawab apa enggak? Lalu Nabi, bahasa kitanya, jawablah pertanyaannya Nabi Musa itu. Jawab dengan argumen. Karena kan Nabi Musa tadi bertanya, aku tanya namamu, tapi kenapa engkau jawab 3 kali? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lalu anak kecil ini yang bernama Al-Ghazali, Imam Ghazali yang kita kenal Imam Ghazali, kitab yang paling masyhur adalah kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali, ya Nabi Allah Musa, apakah engkau lupa? Apakah engkau lupa? Di dalam surat Thaha ayat 17 dan 18 Allah bertanya kepadamu, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang di tangan kananmu wahai Musa? Kan gitu kan ya, tadi yang kita bilang ceritanya. Tapi engkau wahai Nabi Musa menjawab dengan 3 jawaban. Yang Allah tanya cuma 1, tongkat. Tapi kenapa engkau jawab qala hiya asai, ini tongkatku, atawakka'u 'alaiha, aku bertumpu padanya, wa ahussu biha 'ala ghanami, aku memukul dahan-dahan pohon, mengembala dengan tongkat ini kepada kambing-kambingku, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan juga ada keperluan yang lain dengan tongkat ini. Kalau bahasa kitanya, apa bedanya aku dengan kamu? Kamu bertanya kepadaku cuma 1, aku jawab dengan 3. Allah bertanya kepadaku dengan 1 pertanyaan, kenapa engkau jawab 3? Mendengar jawaban Imam Ghazali tadi, baru Nabi Musa meyakini bahwa memang benar ulama-ulamanya umat Nabi Muhammad ini itu memang selevel dengan derajatnya para nabi dan rasul di kalangan Bani Israel. Nah, itu hebatnya itu ulama kita. Udah dipaham kira-kira, itu mimpinya Imam Syadili. La ilaha illallah. Baiklah ya, kita lanjutkan di ayat 19-20. Setelah Nabi Musa menjawab tadi, ini tongkatku, aku bisa bertumpu dengannya, mengembala dengan tongkat ini, dan ada keperluan yang lain. Maka ayat 19-20 dalam surat Thaha, maka Allah berkata, qala alqiha ya Musa, Nabi Musa, lemparkanlah tongkat itu. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a,
maka Nabi Musa pun melemparkan. Nah, maka Nabi Musa pun melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang merayap. Ya, merayap, tas'a. Yang kita bahas pada minggu yang lalu, ularnya sangatlah besar sekali. Besar. Dan kata ulama, ularnya besar namun gesit seperti halnya ular yang kecil. Padahal pada umumnya kalau ular besar itu jalannya lambat, keberatan badan. Tapi ularnya Nabi Musa besar dan gesit. Kita terangkan pada pertemuan yang lalu dalam kisah Israiliyat ya. Kalau tidak salah dalam kitab Marahul Labid karangan Syekh Nawawi, kalau tidak salah ya, saya lupa itu. Dalam tafsir itu dikatakan ular ini besarnya gimana? Nih, mulutnya nganga begini. Rahang yang di bawah itu di tanah. Dan rahang yang di atas ini ketika benganga itu ular, rahang yang di atas ini setinggi istananya Fir'aun. Kalau ibarat kata istananya Fir'aun itu setinggi menara kita ini, semasjid At-Taqwa ini, maka ular itu benganga mulutnya setinggi masjid At-Taqwa ini, setinggi istananya Fir'aun. La ilaha illallah. Nah, kemudian kita ceritakan kemarin, kalau Nabi Musa ingin mengembalikan ular itu menjadi tongkat, maka Nabi Musa memegang buntutnya ular tadi, langsung akhirnya berubah menjadi ular. Dalam cerita yang lain, Israiliyat yang lain dikatakan bahwa bukan buntut ular itu yang dipegang, tetapi Nabi Musa memasukkan tangannya ke mulut ular tadi. Ketika Nabi Musa memasukkan tangannya ke dalam mulut tadi, trok, langsung berubah menjadi tongkat. Itu biasa ya, beda pendapat itu biasa. Tapi yang jelas adalah tongkat itu bisa menjadi ular dan ular bisa menjadi tongkat. La ilaha illallah. Dalam kisah yang lain, maksudnya dalam ayat yang lain, surah Al-Qasas ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an alqi 'asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqqib. Ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Dan lemparkanlah tongkatmu itu, kata Allah, Musa lemparkan tongkatmu itu. Maka tak kala tongkat itu dilempar, itu menjadi ular, dan Musa melihatnya ular itu bergerak-gerak, seolah-olah dia seekor ular yang sangat gesit. Ularnya besar tapi gesit, meliuk-liuk dia. Lalu Allah berkata, hai Musa, datanglah kepadaku dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Jadi ketika itu yang kita ceritakan kemarin ya, sama dengan ayat ini, ketika melihat ular itu besar, bergerak-gerak, takut juga Nabi Musa. Lari Nabi Musa. Lari. Makanya kata Allah, aqbil wala takhaf. Musa, kesini kata Allah Ta'ala, jangan lari. Innaka minal aminin, sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang diberikan keamanan. Tongkat itu berubah menjadi ular yang besar, bertaring, dan gerakannya sangat cepat taring. Nah, pernah nonton film ular raksasa ya? Di YouTube tuh pada ular-ular yang film-film yang ya benar atau tidaknya wallah alam, tapi banyak bohongnya sih. Ular besar, bertaring ya. Film anaconda ke apa gitu. Bertaring dan gerakannya sangat cepat. Sebenarnya ia begitu lembut, tetapi memiliki daya gerak yang sangat cepat dan gesit. Jadi sebenarnya ular ini kata ulama Anda juga ganas.
Karena dia ganas kepada Fir'aun saja dan orang-orang yang ikut dengan Fir'aun. Dengan orang biasa nggak ganas dia. Tapi karena dia kelihatan gesit, jadi seakan-akan ular ini ganas. Ular ini ya ganas ya. Padahal enggak. Ular ini tidak mengganggu kepada orang-orang yang baik. Dia cuma kepada Fir'aun dan orang-orang yang ikut dengan Fir'aun. Itu saja. Selain itu dia baik saja. Cuman karena gesit, seakan-akan ular ini ganas begitu, seram gitu. Ketika Nabi Musa melihat ular yang besar itu gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kita katakan tadi, lari Nabi Musa. Memang demikianlah naluri manusia. Biasa ya, Nabi Musa juga manusia. Jadi ketika melihat begitu, lari Nabi Musa. Oleh sebab itu lalu Allah mengatakan, ya Musa, aqbil wala takhaf, innaka minal aminin. Jangan takut, kembali Musa, karena engkau adalah orang-orang yang aman. Ketika Nabi Musa kembali, jadi pertama lari, mendengar tadi Allah berfirman, lalu Nabi Musa kembali. Allah Subhanahu wa taala setelah itu menyuruh Nabi Musa agar memegang ular yang sesungguhnya adalah bermula dari tongkat itu. Di mana ayatnya? Dalam surat Thaha, sambungannya surat Thaha ayat 21. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Maka peganglah, kata Allah taala, maka peganglah ular itu dan janganlah engkau takut. Kami akan mengembalikan ular tadi kepada keadaan yang semula, yakni berubah menjadi tongkat. Nah, dikatakan bahwa Nabi Musa sangat takut pada ular itu. Kemudian ia meletakkan tangannya di badannya dan di tengah mulutnya. Menurut ahli kitab, Musa memegang ekornya. Dan ketika ia berdiam diri, tiba-tiba ular itu berubah menjadi tongkat yang kembali sebagaimana semula. Yaitu tongkat yang bercabang dua. Maha suci Allah dan Maha kuasa lagi Maha agung. Allah yang memelihara kedua tangan terbit matahari, kedua tempat terbit matahari, dan Allah juga yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Nah, jadi di sini yang baru kita terangkan tadi ya, dalam kitab ini pun diterangkan bahwa ada dua versi nih. Di sini tadi dikatakan ketika Allah menyuruh untuk khudha, ambil tadi, maka Nabi Musa pun memegang kepala ya. Jadi kalau ibarat kata ini ular ya, ini kepala ular, nah tangkap sini. Tangkap di sini sama ditangkap badannya. Nah, kepala, tangkap badan dengan tangan dua. Kemudian berubah jadi tongkat. Kalau ahlu kitab mengatakan buntutnya dipegang. Ketika buntutnya dipegang jadi tongkat. Nah, di sini berarti ada tiga versi. Kalau yang tadi kita katakan dalam kitab tafsir kalau tidak salah Maruhul Labid, itu tangannya Nabi Musa dimasukkan ke dalam mulut ular tadi. Masuk, langsung berubah. Jadi kalau ini mulut ular gitu, masuk tangannya begini, langsung berubah jadi tongkat. Nah, jadi ada tiga versi. Ala kulli hal itu bisa saja ya. Bisa saja berbeda pendapat. Nah, setelah tadi tongkat itu berubah menjadi ular dan akhirnya ular itu pun kembali menjadi tongkat, maka kemudian Allah menyuruh kepada Nabi Musa untuk memasukkan tangannya ke leher bajunya, leher. Sini ya, leher baju. Nah, sebenarnya itu leher ya, tapi ada juga yang mengatakan masuk kantong. Nah, ada yang mengatakan masuk kantong, ada yang masukkan sini, leher sini. Tangannya masuk ke leher. Kerah baju. Ada yang masukkan ke kantong, ada yang masukkan ke leher, ada yang masukkan ke sini. Tangan kanannya nih. Tapi dalam kitab ini terangkan Allah menyuruh kepada Nabi Musa agar masukkan tangannya ke leher bajunya, leher baju. Kemudian ia diperintah untuk mengeluarkannya lagi.
Tiba-tiba tangannya bersinar terang seperti bulan yang putih tanpa cacat sama sekali. Masuk, keluar, langsung berubah jadi cahaya. Ya, apa namanya? Lampu sorot. Disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 32. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in wadmum ilaika janahaka minar rahbi. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia keluar putih, tidak bercacat, bukan karena penyakit, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan. Ya. Jadi kalau ada rasa takut, dekatkanlah kedua tangan. Janah ini dua tangan. Langsung Nabi Musa tidak takut lagi. Dikatakan bahwa artinya ialah jika kamu takut, maka letakkanlah tanganmu ke dadamu, tepat di posisi hatimu, maka rasa takutmu itu pasti akan hilang. Ya. Kalau di sini ada yang mengatakan dua tangan, ya, gini. Tapi pendapat yang lain cuma tangan kanan diletakkan di hati sini. Ya, tangan diletakkan di posisi hati. Mana hati? Sini ya. Ya. Tenang. Makanya ada amalan, ya, baca alam nashrah laka sadrak, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Untuk menenangkan hati, membersihkan hati, memutihkan hati, mengglowingkan hati. Jadi kalau hati yang keras tidak bisa dinasihati, masukkan sini tangan, baca alam nashrah. Meskipun hal itu merupakan kekhusyuan bagi Nabi Musa, namun berkah keimanan akan memberikan manfaat bagi orang yang melakukan hal semacam itu dalam rangka mengikuti jejak para nabi. Dalam surah An-Naml ayat 12 juga Allah menerangkan tentang tangan Nabi Musa ini. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in fi 9 ayatin ila fir'auna wa qaumihi innahum kanu qauman fasiqin. Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia akan keluar putih bersinar, bukan karena penyakit. Kedua mukjizat ini termasuk 9 buah mukjizat yang akan dikemukakan di hadapan Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Jadi Nabi Musa itu mempunyai 9 mukjizat. Nah, 2 ini baru disebutkan di sini. 2 adalah tongkat dan yang kedua adalah dari tangan. Nanti ada kodok, ada darah, ada belalang, ya, banyak itu, ya. Nanti disebutkan semuanya insya Allah. Baru 2. Masih sisa 7 daripada mukjizat Nabi Musa. Kita baru sebutkan 2, ya. Apa saja yang 9 itu atau yang tersisa 7, insya Allah nanti kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Cukup sekian dulu. Pesantren kami menerima santri baru tingkat ula, ustadz dan ulia, SD, SMP, SMA, lengkap semuanya. Ijazah ada semua. Kemudian pelajaran tahfizul Quran, pelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab, semuanya ada. Siapa tahu ada yang kepingin memasukkan anaknya di pesantren kami, maka kami siap menerima dari umur 7 tahun. Dan juga kami membuka layanan umrah
harga 29 juta 9 hari dan harga 32 juta 12 hari. Siapa tahu ada yang berminat untuk berangkat. Kita mulai keberangkatan dari bulan Agustus, September dan seterusnya. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat umrah bersama kami, maka insya Allah kami siap menyampaikan niat Bapak para jamaah sekalian. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.